Yang pertama ada latar belakang. Proses bisnis sendiri itu merupakan hubungan antar aktivitas dalam organisasi untuk menjalankan bisnis. Nah, proses identifikasi dan analisis proses dalam organisasi ini digunakan untuk menekankan pemahaman mengenai bagaimana sebuah bisnis dijalankan dan pada bagian mana bisnis tersebut memerlukan perbaikan. Yang kedua ada manajemen proses bisnis, yaitu pengoptimalan proses agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan proses. Nah, tujuan dari proses bisnis ini tuh sangat penting ya di dunia bisnis. Contohnya itu dalam mengenali pelanggan, kebutuhan pelanggan, sama resiko yang mungkin terjadi di dalam bisnis tersebut. Nah, identifikasi masalah ini dapat membantu untuk mengorganisir untuk merancang proses yang efisien sesuai kebutuhan pelanggan dan mampu mengatasi resiko sederhana sehingga kualitas produk dan tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat. Yang ketiga ada pendekatan kuantitatif. Digunakan pendekatan kuantitatif pada masalah ini, yaitu berupa kuesioner yang ditujukan pada pelanggan warung bubur ayam Mang Udin yang berada di Jalan Kalpataru nomor 84 Kota Malang. Nah, kuesioner ini itu bertujuan untuk mengevaluasi secara nyata mengenai pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan resiko sederhana yang mungkin terjadi dalam pelayanan pada warung bubur ayam Mang Udin. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelayanan yang berjalan pada warung bubur ayam Mang Udin berdasarkan persepsi pelanggan. Yang kedua, ada apa saja kebutuhan pelanggan yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas layanan di warung bubur ayam Bang Udin. Yang ketiga, resiko sederhana apa yang muncul dalam proses pelayanan warung bubur ayam Bang Udin sebagaimana diidentifikasi melalui kuesioner pelanggan. Yang terakhir yaitu bagaimana hasil evaluasi pelayanan dapat digunakan untuk menyusun tindakan korektif dan preventif atau CAPA guna meningkatkan kualitas layanan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama yaitu untuk mengevaluasi proses pelayanan warung bubur ayam Bang Udin berdasarkan penilaian pelanggan melalui kuesioner kuantitatif. Yang kedua untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang berhubungan dengan kualitas layanan, mulai dari proses pemesanan, penyajian kebersihan, hingga kenyamanan tempat. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi resiko sederhana dalam pelayanan, seperti keterlambatan penyajian, kesalahan pesanan, keterbatasan kapasitas, tempat duduk, dan efisiensi tenaga kerja. Yang terakhir, yaitu untuk menyusun rekomendasi tindakan korektif dan pencegahan atau CAPA yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada warung bubur ayam Mang Udin. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis itu merupakan serangkaian aktivitas atau tugas yang saling berkaitan dan terstruktur dalam suatu organisasi guna mengubah input menjadi output yang bernilai agar mencapai tujuan organisasi atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses awal dalam penelitian di mana peneliti menelaah fenomena, literatur, serta kondisi aktual untuk merumuskan masalah penelitian berupa gap, anomali, kebutuhan, atau isu yang relevan untuk diteliti. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dipecahkan, maka langkah pertamanya adalah kita harus mengidentifikasi masalah itu apa. Selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan proses pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka untuk menggambarkan fenomena secara objektif, sistematis, dan terukur. Dan yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis untuk dijawab oleh responden sehingga peneliti memperoleh informasi yang dapat diolah secara statistik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian di sini ada 3. Yang pertama ada jenis penelitian, instrumen, dan juga sampel. Untuk jenis penelitian, kami di sini penelitiannya berbentuk kuantitatif yang dikemas dalam bentuk kuesioner. Kemudian ada instrumen. Untuk instrumen sendiri yaitu kuesioner untuk pelanggan warung bubur ayam Bang Udin. Dan yang terakhir ada sampel 16 pelanggan warung bubur ayam Bang Udin. Jadi di sini kami membuat kuesioner dalam bentuk Google Form di mana Google Form tersebut kami sebar ke beberapa pelanggan warung bubur ayam Bang Udin dan didapatkan 16 sampel yaitu 16 orang, 16 pelanggan warung bubur ayam Bang Udin yang mengisi kuesioner tersebut. Berikut adalah CAPA form atau Corrective and Preventive Action yang telah kami buat di tanggal 10 Desember 2025. Di mana yang kami teliti yaitu dari warung bubur ayam Bang Udin.
dengan identifikasi masalah yaitu ketidakefisienan pelayanan warung bubur Mang Udin akibat keterbatasan kapasitas fasilitas dan tenaga kerja. Nah, untuk tindakan sementara yang dilakukan, yang pertama itu mempercepat pelayanan, pemesanan dan pembayaran, lalu mempercepat penyajian makanan dan membagi tugas pekerja agar lebih efisien. Selanjutnya yaitu why analisisnya. Nah, yang pertama itu mengapa pelayanan di bubur Mang Udin itu lambat saat ramai. Nah, itu terjadi karena sesuai standar kerja mereka, di mana mereka harus menyajikan bubur dalam keadaan hangat. Jadi memang perlu waktu untuk memanaskan dan jumlah pekerja yang mungkin belum memadai. Lalu, mengapa pekerja kewalahan? Itu dikarenakan jumlah pelanggan yang semakin banyak dan melebihi kapasitas meja dan kursi yang telah disediakan. Lalu, mengapa kapasitas ruangan dan kursi yang disediakan itu tidak cukup? Nah, itu karena tempat makan yang sempit. Jadi, kursi dan meja yang disediakan juga menjadi terbatas. Nah, sehingga akar masalah yaitu fasilitas dan tenaga kerja tidak memadai untuk menangani jumlah pelanggan yang meningkat. Selanjutnya yaitu implementasi rencana dari action yang kami susun. Nah, yang pertama untuk tindakan korektif. Yang pertama dapat dilakukannya penambahan kursi atau meja lipat yang bisa dilakukan di minggu pertama oleh pekerja. Lalu dapat juga dilakukan penataan ulang ruang agar lebih efisien. Yang bisa dilakukan di minggu pertama oleh pekerja. Dan selanjutnya untuk melakukan rekrutmen pekerja part-time di minggu kedua oleh pemilik. Selanjutnya yaitu tindakan pencegahan di mana dapat dilakukan evaluasi rutin jam ramai dan kebutuhan pekerja dengan target waktunya yaitu pada minggu ketiga yang penanggung jawabnya yaitu pemiliknya. Selanjutnya, barulah bisa dilakukan pemeriksaan efektivitas yang yaitu dapat dilakukan observasi antrian dan waktu tunggu serta membuat survei kepuasan pelanggan pada minggu keempat oleh pemilik. Pada bagian pembahasan, saya akan menjelaskan hasil analisis berdasarkan 4 aspek utama, yaitu yang pertama aspek identifikasi pelanggan, proses pelayanan, risiko pelayanan, serta kebersihan dan kenyamanan. Pada aspek pertama, identifikasi pelanggan. Pada identifikasi pelanggan menunjukkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 16 orang berada pada rentang usia 17 hingga 25 tahun. Hal ini menandakan bahwa warung Mang Udin memiliki daya tarik kuat bagi kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Selain itu, mayoritas responden merupakan pengunjung baru, yaitu sebesar 56,3%, sementara 37,5% sisanya merupakan pelanggan dengan frekuensi kunjungan 1 hingga 2 kali per minggu. Data ini mengindikasikan bahwa warung memiliki potensi pasar yang besar, namun masih perlu strategi untuk meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Kemudian untuk aspek kedua yaitu aspek proses pelayanan. Berdasarkan hasil penilaian menunjukkan bahwa kinerja dari warung Mang Udin menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata skor 4,49. Dengan nilai kecepatan pelayanan yang memperoleh skor tinggi sebesar 4,56 yang menunjukkan bahwa proses penyajian makanan sudah efisien. Dengan adanya aspek khusus juga dinilai dengan baik, seperti harga dengan skor 4,12, variasi menu 4,25, serta variasi topping sebesar 4,44. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan warung Mang Udin sudah berjalan efektif dan mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Selanjutnya, pada aspek risiko pelayanan, diperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan rata-rata skor 4,75. Dengan skor tertinggi terdapat pada indikator jarak terukur sebesar 4,75, diikuti oleh kenyamanan yang layak dikonsumsi sebanyak 4,69, keramahan karyawan, serta kejelasan pesanan dan ketepatan waktu yang sama-sama memperoleh skor 4,75. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko pelayanan yang dirasakan pelanggan relatif rendah dan pengelolaan pelayanan sudah dilakukan dengan sangat baik. Pada aspek terakhir yaitu aspek kebersihan dan kenyamanan, warung dinilai bersih dan terawat dengan skor 4,25, meskipun masih terdapat 12,5% responden yang menilai kebersihan kurang optimal. Pencahayaan dinilai baik dengan skor 4,44, serta tempat duduk nyaman dengan skor 4,43. Namun, aspek kenyamanan saat kondisi ramai dan keteraturan pelayanan masing-masing dengan skor 4,38, menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan terutama dalam pengaturan ruang dan alur pelayanan pada jam sibuk. Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa warung telah memberikan pelayanan yang sangat baik, namun tetap memiliki ruang untuk perbaikan, khususnya dalam menjaga konsistensi kebersihan dan kenyamanan pada kondisi ramai.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pemesanan di warung bubur Bang Udin yang sudah divisualisasikan dalam bentuk diagram alir. Nah, tujuan dari pembuatan pemetaan proses ini ialah untuk memastikan efisiensi dan juga kepuasan pelanggan yang konsisten, di mana terdapat dua pihak utama, yaitu di sisi kiri terdapat pelanggan, yang di sisi kanan ialah sebagai pekerja. Nah, tahap pertama ialah kedatangan dan pemesanan dari sisi pelanggan, yang kemudian pelanggan akan memesan dengan waktu yang bersamaan, pekerja mencatat pesanan dari pelanggan tersebut. Kemudian setelah dicatat, pekerja memberitahukan total harga yang harus dibayar. Kemudian masuk di tahap transaksi, setelah pelanggan mengetahui total harga yang harus dibayar, pelanggan membayar pesanan mereka, kemudian di saat yang sama pekerja juga menerima pembayaran tersebut. Kemudian tahap penyiapan dan juga pelayanan dari sisi pelanggan, kemudian duduk untuk menunggu pesanan mereka disiapkan. Nah, dari sisi pekerja ialah terdapat proses kunci, yaitu membuatkan pesanan, yaitu yang termasuk dalam proses memasak dan juga meracik buburnya. Kemudian setelah pesanannya sudah siap, pekerja mengantarkan pesanan kepada pelanggan tersebut. Kemudian dari sisi pelanggan akan menerima pesanan dan siap untuk menikmati hidangan mereka. Kemudian di tahap akhir terdapat pelanggan yang sudah selesai makan. Ini adalah penanda bahwa dari layanan di meja tersebut sudah selesai, dan sebagai langkah terakhir dari pekerjaannya, membereskan meja untuk menyiapkan kedatangan pelanggan berikutnya. Nah, diagram alir ini sudah menunjukkan sebuah proses yang linear dan efisien yang dirancang untuk meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui alur kerja yang jelas antara pelanggan dan juga pekerja. Nah, setelah kita memahami proses pemesanan di warung bubur Bang Udin, kita memerlukan adanya evaluasi pelayanan untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi apakah dari proses tersebut sudah baik ataupun masih diperlukannya perbaikan di beberapa area. Nah, untuk tahapan evaluasi pelayanan memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama ialah perencanaan, di mana di sini kita mendefinisikan secara jelas seperti tujuan evaluasi, apakah kita ingin mengevaluasi pada bagian produksi atau pada bagian kepuasan pelanggan. Kemudian kita juga menentukan populasi sasarannya. Kita kemarin difokuskan kepada pelanggannya, kemudian juga metode analisis yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ialah pembuatan kuesioner, yang dimana berisi perumusan pertanyaan yang valid dan juga reliable, yang biasanya menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Kemudian memastikan bahwa kuesioner ini sudah mencakup semua dimensi pelayanan yang telah didefinisikan dalam tahap perencanaan. Kemudian selanjutnya ialah penyebaran kuesioner, yaitu kuesioner ini kami buat secara online dengan Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat untuk menentukan kualitas dari pelayanan yang dilihat dari sisi pelanggan. Kemudian yang terakhir ialah tahap analisis, di mana hal ini adalah yang paling krusial, yang dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor kepuasan untuk setiap aspek pelayanan yang sudah dibuat, kemudian mengidentifikasi keluhan atau masukan dominan dari pelanggan tersebut, dan juga merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang terukur. Nah, dari proses ini, kita akan memastikan bahwa evaluasi pelayanan dilakukan secara sistematis dan berbasis data, dan menghasilkan temuan yang akurat untuk peningkatan kualitas pelayanan. Setelah kita analisis menggunakan metode CAPA, didapatkan 4 kesimpulan. Yang pertama, pelayanan sangat baik dengan rata-rata 4,49 dari 5, dengan kekuatan pada metode pembayaran, tampilan makanan, dan akurasi pesanan. Waktu penyajian dan persepsi harga menjadi prioritas perbaikan, karena ternyata untuk waktu penyajian dan persepsi harga itu mendapatkan nilai yang nggak terlalu tinggi. Selanjutnya adalah pelanggan didominasi usia 17-25 tahun, dengan kebutuhan utama kecepatan penyajian, kenyamanan, kebersihan, dan efisiensi saat ramai, dan dengan semua skor lebih dari 4,25. Selanjutnya, risiko utama, keterbatasan tempat duduk, pelayanan kurang teratur saat ramai, dan kebersihan, sementara kesalahan pesanan dan kualitas makanan tetap sangat baik, karena ternyata berdasarkan kuesioner, untuk kesalahan pesanan dan kualitas makanan itu nggak terlalu berpengaruh, sedangkan untuk keterbatasan tempat duduk, pelayanan kurang teratur saat ramai, dan kebersihan itu ternyata
perlu diperhatikan lebih berdasarkan kuesioner yang kami sebar. Selanjutnya, rekomendasi CAPA yaitu penambahan kursi, penataan ruang, dan evaluasi rutin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Rekomendasi CAPA ini kami buat berdasarkan hasil kuesioner kami, yaitu berdasarkan keluhan-keluhan yang mendapat nilai skor yang paling rendah seperti itu.